Let's take it slow. Where you go, I go too. Pebalap nasional Dimas Eki Pratama masih menunggu restu dari Asosiasi Tim Balap IRTA dan Dorna untuk kembali ke Moto2 bersama Mandalika Racing Team Indonesia, secara resmi bermitra dengan SAG Team mulai tahun depan. Kedua entitas itu akan melebur menjadi Pertamina Mandalika SAG Team di Moto2 2021, dan untuk pertama kalinya Indonesia bakal memiliki tim di kejuaraan dunia kelas di bawah bendera MotoGP itu. SAG Team menutup musim 2020 di peringkat 6 klasemen dengan raihan 160 poin, yang dipersembahkan duet pebalap Australia Remy Gardner dan Kasma Daniel dari Malaysia. Gardner akan hijrah ke tim Red Bull KTM Ajo tahun depan, dan SAG Team akan mengandalkan pengalaman pebalap Swiss Thomas Luthi untuk menggantikan sang pebalap Australia. Sementara itu, situasinya sekarang Kasma masih terikat kontrak dengan SAG Team di saat pihak MRTI mengajukan Dimas Eki Pratama sebagai wakil Indonesia. Dimas sebelumnya pernah membalap di kelas intermediate tersebut selama satu musim pada 2019 sebagai pebalap Honda Tim Asia meski absen di beberapa balapan karena mengalami cedera, dan bangku yang ia tinggalkan tahun lalu diisi kembali oleh pebalap Indonesia Andi Farid Izdihar. Secara mengejutkan SAG Team awal pekan ini berpisah dengan sponsor utama mereka Onexox TKKR, setelah 2 tahun bermitra di Moto2 karena kesulitan mengamankan sponsor di tengah pandemi COVID-19. Hal itu menimbulkan pertanyaan karena sebelum kabar perpisahan itu muncul, MRTI mengumumkan lewat sosial media bahwa mereka akan turun di Moto2 bersama SAG di bawah nama Pertamina Mandalika SAG Team. Kabar itu akhirnya dikonfirmasi hari ini dengan kemitraan baru untuk 3 musim ke depan. Dimas, yang ditemui di acara peluncuran MRTI di Jakarta awal bulan lalu, mengatakan telah mempersiapkan fisik dan mental untuk kembali lagi ke Moto2. Sekarang saya lebih fokus ke persiapan. Yang pasti senang dan menantang sekali apalagi sekarang bersama tim Indonesia. Kami lebih semangat untuk membawa tim ini. Fisik dan mental saya siapkan terus-menerus, kata pebalap 28 tahun kelahiran Depok, Jawa Barat itu. Tahun ini saya sempat yang pasti bagaimana mengembalikan perasaan dan cepat adaptasi karena tahun ini akan banyak, seperti ganti ban baru atau pemutakhiran data, itu yang harus cepat diadaptasikan, kata Dimas menambahkan. Sementara itu, setelah absen di Indonesia selama 23 tahun, gelaran MotoGP diproyeksikan kembali digelar di tanah air pada tahun depan di sirkuit Mandalika, yang sedang dalam tahap pembangunan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di tengah ketidakpastian karena ancaman COVID-19, MotoGP pada awal bulan lalu telah mengeluarkan kalender profesional yang terdiri atas 20 balapan yang digelar dari Maret hingga November. Belum pasti kapan tanggal Indonesia menjadi tuan rumah Grand Prix, mengingat sirkuit Mandalika saat ini berada di dalam daftar cadangan bersama sirkuit Algarve di Portugal dan Igora di Rusia. Kalender profesional itu kemungkinan besar masih bisa berubah karena situasi pandemi yang tidak menentu.